Lihat, maksudnya kalau engkau punya ilmu ini ada manfaatnya apa? Ndak lihat dulu. Apakah ilmu ini ada asaruh, ada pengaruhnya pada jiwamu? Ketika engkau punya ilmu, apakah engkau ini mungkin tambah takwa, tambah bagus amalnya, gitu ya? Engkau mengetahui ilmu, apakah tambah amalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita membahas kitab tentang adab-adabnya pelajar ilmu, orang alim, bukan hanya orang ya. Adab-adab seorang yang alim dan santri. Adab-adabnya orang pengajar dan yang diajar. Nah, jadi masing-masing ada adabnya. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang adab-adab orang yang belajar atau santri. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan tentang adab-adabnya orang yang alim. Kalau sudah santri, kalau sudah punya ilmu, maka dia statusnya meningkat menjadi orang yang alim. Tapi ini alim dohir, batinanya belum tentu alim. Ya, indallahnya belum tentu alim. Kita sudah selesai baca ini, tahu itu, alim sudah. Cuma dohir, batinnya belum tentu. Lah, bagaimana itu kalau sudah meningkat menjadi alim gitu ya, sudah punya ilmu, terlebih mungkin insya Allah ya kita berharap kita punya, ya walaupun ini amanah, tapi tetap harus kita minta ya Pak ya, karena kita punya ilmu. Kalau kita tidak bisa mengajarkan ilmu kita, ya berarti ilmu kita tidak berkembang. Orang punya ilmu tuh amanah. Nanti kalau dia punya murid, amanah juga. Cuma kalau orang alim tidak ada muridnya, ya kan juga ilmunya beku kan ya, tidak bisa berkembang. Ya berkembang diamalkan sendiri. Cuma alangkah baiknya kalau dia tularkan kepada orang lain. Ya. Karena itu adalah salah satu misinya Nabi. Nah, kita niatkan niat kalau belajar itu niat belajar dan niat mengajarkan. Ya. Mengajar ilmu kita. Kemudian sekarang kita masuk ke babul khamis, bab yang kelima. Fi adabil alim fi haqqihi wa fi 20 adaban. Ini sudah kemarin kita bahas sebagian. Di dalam adab-adabnya orang alim, fi haqqihi, di dalam dirinya, untuk pribadinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nanti ada ke muridnya bagaimana. Ini untuk dirinya, ke pribadi sendirinya, untuk dirinya sendiri. Fi haqqi nafsihi wa fi, dan dalam hal ini, di dalam hal ini 20 adaban, ada 20 adab. Yang pertama, an yudima muraqabatallah ta'ala fi sirri wal alaniyah. Yang pertama harus ayyudim, ada mayudimu, mudawamah, terus menerus. Nah, dia terus menerus muraqabah, mendekat kepada Allah. Raqabah atau raqabah itu raqabah yuraqibu, ya. Berusaha mendekat, atau bisa di mana Bapak berusaha untuk merasa diawasi oleh Allah terus menerus, gitu ya. Raqib, nah, malaikat raqib itu kan malaikat yang raqib atid, gitu ya. Raqib, raqabah yuraqibu, merasa diawasi, mendekat dengan Allah. Ya kan, kalau diawasi berarti dekat kan. Itu juga bisa mendekat dengan Allah. Muraqabah. Ya sama ya, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Nah, itu. Sehingga kalau merasa diawasi oleh Allah, insya Allah kalau dia orang iman, ya mau aneh-aneh ya ndak jauh kemungkinan. Ya gitu ya. Baik fisir wal alaniyah, dalam keadaan sendiri, sir rahasia, wal alaniyah, dan juga dalam keadaan terang-terangan. Jadi merasa diawasi oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah, baik dalam keadaan sendiri atau ketika dalam keadaan terang-terangan. Ya. Ini kalau makom namanya makom ihsan ya. Kalau di dalam hadis itu mal ihsan, nah dia di dalam hadis Jibril, di dalam hadisnya, hadis adalah hadis tentang apa tadi yang riwayat Sayyidina Umar itu, al ihsan anta abudallah ka annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, an yulazim, menetapi khaufahu, takut selalu gitu ya, sama nih ya, selalu yulazim, selalu menetapi rasa takut kepada Allah. Fi jami' harakatihi, di seluruh gerakannya, wa sakanatihi, dan di seluruh diamnya, wa aqwalihi, dan ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatannya. Melazimi rasa takut kepada Allah, maksudnya terus menerus dia harus merasa takut kepada Allah di dalam gerakan diamnya, gerak diamnya, ucapan dan pekerjaannya, semuanya harus merasa takut diawasi, takut kepada Allah. Mau berbuat begini takut ya, berbuat dosa takut, berbuat yang kurang baik ini enggak diridhoi oleh Allah takut, gitu ya. Kenapa? Fa innahu aminun, maka karena dia adalah orang yang amin, orang yang yang dipercaya ya. Ala mastudia gitu ya. Atas apa yang telah dititipkan fihi, di dalamnya, minal ulumi wal hikmah wal khasyah, daripada ilmu, hikmah dan khasyah. Karena dia ini adalah orang yang dipercaya. Orang kalau sudah jadi alim berarti dia ini orang yang dipercaya oleh Allah. Ya, dipercaya untuk membawa ilmu, ya kan ya? Membawa ilmu tentang takut kepada Allah, ilmu tentang Allah. Masa punya ilmu mestinya harus takut kok tambah berani? Lah kan berarti kan namun kurang ajarnya kan. Orang kalau enggak tahu berani, memang ya maklum, kita ada orang masuk ke sini enggak tahu kalau ini Habib Murois, ya apalah, berbuat apa, berani dia. Enggak tahu kalau itu mudirnya gitu ya. Ya maklum karena enggak tahu. Dia ini tahu itu mudirnya, atau bahkan muridnya misalkan tahu, kenal. Kok tambah melanggar, lo kan ya apa nih? Orang alim itu adalah orang yang dipercaya, amin ya, amin atas atas ilmu, hikmah, khasyah yang dititipkan kepada dia, gitu ya. Yang dititipkan di dalam dirinya. Nah, ini pilihan ya, pilihan. Tidak semua orang dikasih ilmu, tidak semua orang dikasih hikmah. Maka dia harus harus konsentrasi gitu ya, konsentrasi, harus merasa takut kepada Allah. Wa tarki dzalika minal khiyanah, sedangkan meninggalkan hal itu adalah termasuk pengkhianatan ya. Pengkhianat berarti dia pembawa misi, kok misinya diterjang sendiri gitu ya, dirusak sendiri misinya ya. Misinya kan kalau dia kan alim, mestinya dia harus melakukan dulu. Nanti suatu saat dia dikasih Allah insya Allah datangkan orang untuk dia ajari, sudah berarti dia jadi alim ya. Misinya kan otomatis dia adalah sebagai orang yang menunjukkan kepada Allah, menjadikan orang harus takut kepada Allah ya, gitu ya. Menjadikan orang harus ngerti Allah, ngerti syariat. Lah, sedangkan dia sendiri mestinya adalah pelaku utamanya, kok tambah berani pada Allah, kok tambah paling menentang syariat lah ya, misalkan ya, nggak sholat misalkan ya, perintahnya harus sholat tepat waktu, kok ternyata dia di luar waktu, berarti kan dia mengkhianat. Perintahnya ini tidak boleh dilakukan, ternyata dia melakukannya, berarti mengkhianat ya. Berat ya orang punya ilmu itu ya. Ya karena nanti derajatnya besar, nanti di akhirat derajatnya dia sama dengan para nabi, sama ya, derajatnya orang alim itu sama dengan para nabi, sama
bukan di bawahnya, tidak sama, disamakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia pewarisnya, gitu ya. Terlebih ulamanya Nabi umat di zaman Nabi ini ya kedudukannya sama dengan para nabi zaman dulu. Apa kata Nabi dalam hadis? Ulama ummati ka anbiya bani Israil, gitu ya. Ulama di umatku ini, ulamanya di umatku ini sama seperti apa tadi? Para nabi di Bani Israil. Jadi sejajar dengan mereka. Coba setelah nabi itu ada nabi seperti zaman dulu, maka ulama itu adalah nabi. Misalkan ya, karena tapi kan setelah nabi nggak ada nabi lagi penutup, sehingga yang ada adalah penerus. Ya, penerus yang ada. Siapa ya ulama itu? Sehingga karena ulama itu adalah penerusnya, maka sama tingkatannya dengan nabi nanti di akhirat. Tapi ulamanya yang benar, gitu ya, ulama. Wa tarki dzalika minal khiyanah, dan meninggalkan hal itu, ya, meninggalkan tidak amanah tadi ya, meninggalkan kepercayaan tadi, itu berarti khianat, yang khianat kepada Allah ini, khianat kepada yang memberi. Waqad qala Allah Ta'ala la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. La takhunullah, kata Allah di Quran, la takhunullah, jangan kalian itu menipu Allah, mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan wa takhunu, dan kalian mengkhianati amanah kalian, amanah ilmu. Mestinya untuk diamalkan tapi nggak diamalkan. Tambah diterjang, gitu ya. Tambah beralasan nanti. Nah, ini ya, kalau yang beralasan orang biasa ini ringan, tapi kalau yang beralasan ahli ilmu itu yang dosa bisa jadi nggak dosa. Ya. Kalau yang beralasan ahli ilmu ya, maka medeni ahli ilmu itu. Wa takhunu, dan kalian apa tadi? Mengkhianati amanah-amanah kalian. Itu maksud tadi itu. Wa antum ta'lamun, dan padahal kalian tahu. Ya kan? Tahu. Ini dosa. Tahu dosa, tapi dikerjakan. Padahal di ilmunya tidak boleh. Tetap diterjang. Nanti alasan akhirnya innallaha ghafurur rahim. Ya. Alasan paling, senjata paling jitu ya. Innallaha ghafurur rahim. Rahmati wasi'at ghadabi, hadis qudsi. Wah, jadi gitu tak saya buat dalil. Ini buat andalan. Ya. Rahmatnya Allah itu melampaui kemarahannya. Gitu. Jadi kalau Allah marah, rahmat itu lebih luas lagi. Ya. Nah, itu alasannya. Alasan yang dibuat-buat. Terus tetap ini ya, ini berarti tetap dia ini pengkhianat tetap, ya. Itu kan itu cuma alasan. Nah, kemudian ini ya yang kedua. Jadi yang kedua apa? Terus menerus merasa takut kepada Allah Ta'ala di semua gerakannya, diamnya, ucapannya, dan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, an yulazimas sakinah, harus melazimi, ya, hendaklah dia ini harus, ya, harus sakinah. Sakinah itu diam. Sakinah itu diam, tenang, antang, gitu ya. Gak usah banyak pencilaan, gitu ya. Bal-bal tidak apa-apa, cuma ya ojo teman-teman, masa buat babalan tok, gitu ya. Atau ojo uraan. Nah, ini sudah punya ilmu, sudah bedalah dengan yang lainnya. Ya. Oh, nanti orang biar tidak takut pada saya, tapi bukan gitu caranya. Ojo nuruti semuanya, akhirnya ya ente hilang hikmahnya. Ya, artinya nanti ilmunya enggak dihormati. Ya, memang harus kita bergaul dengan orang siapa saja. Cuma ya ojo keterlaluan. Ya,
ojo keterlaluan. Akhirnya nanti semua apa yang dimau oleh orang-orang awam dia melakukannya dengan beralasan. Satu contoh sekarang ini, ya apa walafu ya, bandengan itu ya, bandengan itu kalau menurut guru kita Habib Alwi kan sudah begitu kan hukumnya. Cuma juga ada beberapa orang alim juga yang menyetujui atas itu, karena ini dianggap adalah apa namanya, satu seni. Yang kedua nanti masyarakat kalau nggak dituruti, wah nanti bisa tambah belehar. Sehingga ada kemarin ya, ketika kirap acaranya acara Islami, ada kirapan apa namanya, kirapan bandengan ya, padahal pondok yang menyelenggarakan. Ada itu loh, ya apa ya. Mosok peserta perempuannya pakai jilbaban kabeh nyekel bandeng, kok enggak pernah ada ya. Atau yang laki pakai baju koko terus nyekel bandeng, ya enggak ada. Paling ya baju hitam terus pakai apa di apa namanya, di apa sajaki itu ya, kerja apa itu, sablon ya, sablon ndase sapi ya, atau ndase sapi sangar gitu ya. Enggak ada bandeng Islam itu, enggak ada ya, enggak ada. Lah terus kenapa itu? Ya kalau apa, terlalu nuruti gitu ya, terlalu nuruti. Nuruti boleh, cuma jangan keterlaluan. Tetap menjaga hak-hak ya. Yulazimas sakinah. Jadi beda gitu ya, beda. Nanti kita pulang ke kampung kita juga gitu. Kalau dulu pencilaan gitu ya, pencilaan, pencite uang wis dipaene, pulang dari pondok sudah beda lagi, sudah harus orang tuh harus merasakan perubahannya. Moro anteng rek, gitu ya, anak fulan moro anteng ya, boh mendai biyen yo gak mondok arek iki, begitu harus seperti itu. Ojo orang ini ketika kita pulang merasakan hal yang sama ketika kita masih belum mondok, jangan ya, berarti kita nggak ada peningkatan ya. Dulu orang dibikin susah dengan kita ketika kita belum mondok, setelah mondok moro anteng, semua orang senang ya. Ya Allah gitu ya, aneh itulah biyen penjelaan ya, sekarang kok moro masya Allah gitu ya. Harus seperti itu misi kita itu. Lo kan ndak ikhlas yo, ikhlas nanti, penting dohir dulu. Ini adabnya ya, adabnya. Lakukan seperti itu tapi dengan juga ikhlas gitu. Ojo ndak semuanya. Seminimal ndak ikhlas ndak apa dulu, yang penting harus adab dulu depan orang. Ikhlas itu ya memang berat, ikhlas itu ya perlu apa namanya, perlu melawan hawa nafsu. Yang penting ya dohir dulu. Satu nanti manfaatnya nanti dia tadi itu ya, setidaknya nanti kalau dia keluar nama instansi tempat belajarnya dapat apa, dapat nama nanti, dapat apa, naik peringkat berkat dia. Mondok endi arek iku, ono hasilnya berarti ya, gitu ya, ono hasilnya ya. Pencitku moro utuh ya, kena arek iki mondok moro utuh, alhamdulillah gitu ya. Gitu. Kalau dulu hasilnya ngoyak pencit uang, sekarang dioyak dikasih malah unduh no arek iku biyen iki biyen sing apa nggene ngentekno pencit iki dioyak. Sekarang nggak usah apa, arek mulai mondok wis kau sak kresek begitu, ndak usah ngoyak ya, ndak usah ngoyak, ndak usah membikin orang susah, malah sekarang diantar nanti kabeh DKI ya, kabeh DKI nanti kalau itu orang merasa nyaman dengan itu. Nah, ini kenapa? Karena sudah meningkat. Dulu kan orang bodoh, masih belum tahu apa-apa. Nah, ketika pulang sudah ada peningkatan, sudah ada ilmu yang dia bawa. Nah, diamalkan itu. Wa ayyulazimas sakinah. Nah, jadi harus usahakan harus gitu ya, menetapi sikap sakinah. Mengharuskan dia ini apa? Menetapi sifat sakinah. Sakinah itu
diam gitu ya, tenang, anteng, orangnya anteng. Warabi an yulazimal wara, menetapi sifat wara. Wara itu menjauhi barang yang haram dan syubhat, itu namanya wara. Ya. Kalau zuhud tuh ngambil sedikit. Jadi wara ya, wara itu menjauhi barang-barang yang haram dan barang syubhat. Oh ya, itu wara. Kalau zuhud itu ngambil sedikit. Ya. Dari barang yang halal. Makanya kalau di hadis izhad ya. Apa tadi? Apa tuh? Ada. Sudah panjang tuh hadisnya. Warabi an yulazimal wara sudah. Wal khamis an yulazimat tawadhu. Ini panjang tadi hadisnya. Yang kelima adalah menetapi sifat tawadhu. Nah, ini ya, rendah hati, tidak sombong. Nah, kalau kita nanti di kampung enggak apa namanya? Enggak rebutan maju, enggak rebutan pengen jadi ini, jadi itu. Biarkan sudah yang lain. Ya. Malah kita kalau nanti misal sudah kita bisa, misalkan ya ngimami bisa, suruh gini bisa, kan berarti sudah ya sudah dia ini orang alim sudah, ya kan sudah punya ilmu kan. Nah, di kampung nanti ndak moro-moro nantang jadi ini jadi itu, ndak, lihat dulu kondisi dulu, sekiranya sudah ada yang nangani khair sudah, ya ojo nyerondol gitu, aku ae wis, ya aku ae wis gak pas kok gitu, ndak ya. Merendah, ya harus melazimi atau menetapi sifat tawadhu. Kalau bahasa Jawanya andap asor, ya. Kemudian wasadis an yulazimal khusyuk, menetapi sifat khusyuk, harus selalu terus menerus khusyuk. Mana? Khusyuk pada Allah. Khusyuk itu fokus gitu ya. Khusyuk itu fokus pada Allah. Ada apa-apa ingat Allah. Ada sebuah perkara dia ingat Allah. Ingin melakukan sesuatu ingat Allah. Jadi fokus dulu. Ya. Terutama ketika sholat. Nah, kita harus fokus. Di luar sholat pun harus khusyuk gitu ya. Khusyuk. Ingat Allah, ingat hukum Allah. Pokoknya ada sesuatu apapun ingat Allah. Ingat hukumnya Allah, ingat syariatnya Allah, begitu. Ya. Wa mimma kataba Malikun radhiyallahu anhu ila Rasyid. Kataba Malikun radhiyallahu anhu ila Rasyid, dan termasuk apa yang telah ditulis oleh Imam Malik kepada kepada Harun ar-Rasyid. Ini ar-Rasyid berarti Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi Imam Malik pernah menulis surat kepada Harun ar-Rasyid. Beliau mewasiati mengatakan, idza alimta ilman fal yura 'alaika atharuh wa waqaruhu wa sakinatuh wa hilmu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu ta'allamul ilma wa ta'allamu as-sakinah wal waqar.
Idza alimta ilman, apabila engkau mengetahui sebuah ilmu, fal yura, maka hendaklah dilihat alaika diperhatikan atasmu, perhatikan pengaruhnya, atharu. Fal yura alaika, perhatikan atasmu ilmu tadi, asaruhu, pengaruhnya. Wa waqaruhu, dan waqar itu kewibawaannya. Lihat, maksudnya kalau engkau punya ilmu ini ada manfaatnya apa? Ndak lihat dulu. Apakah ilmu ini ada asaruh, ada pengaruhnya pada jiwamu? Ketika engkau punya ilmu, apakah engkau ini mungkin tambah takwa, tambah bagus amalnya, gitu ya? Engkau mengetahui ilmu, apakah tambah amalnya? Kalau tetap aja berarti ilmu ini gak ada pengaruh. Juga wa waqaruhu, dan kewibawaannya. Karena orang punya ilmu itu mesti ada sifat wibawa. Ya. Wibawa itu enggak harus ditakuti orang, enggak. Jadi dia itu penampilannya anteng, ya. Nanti tambah bersih gitu ya, tambah dijaga, tambah indah, tambah punya ilmu, tambah compang-camping misalkan, enggak gitu. Tambah punya ilmu afan ya, kok tambah rembes mungkin gitu ya, enggak seperti itu ya. Kenapa? Karena dia tahu ilmu, termasuk dia punya dalil innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang sesuatu yang indah, otomatis dia akan memperindah dirinya karena Allah. Oh ya, mungkin biasanya ndak pakai hand body, mau pakai hand body loh. Kok tambah boys? Enggak, ini Allah jamil yuhibbul jamal, begitu ini dalilnya. Ya, mosok podo ae. Mulih ya. Mulih dulu sih ketika mondok sih ngileran mungkin ya, atau rembes mungkin. Pulang tuh harus penampilannya bagus. Ya, rotok putih didik, ya rotok putih mungkin ya. Rotok suka senyum, bajunya juga terapi ya. Terus yo gak begidakan, tau begidakan itu bahasa Madura ya. Gak pencilaan gitu ya, jadi anteng, wokor. Nah, ini wokor. Jadi orang melihat itu tambah juga ndak bakal meremehkan. Arek iki moro. Masya Allah. Itu sudah berarti wokor orang tadi tuh. Ajib wong gitu ya. Hari ini wajib ya, Masya Allah. Jadi orang takjub dengan dia, tapi bukan niatan wong takjub, enggak. Kita semuanya lakukan karena Allah. Paham ya? Karena Allah, ini adalah perintah Allah, dan Allah suka pada hal tersebut. Suka pada kalau kita ini merawat diri kita, karena kita ciptaan Allah, harus disyukuri. Salah satu syukurnya adalah rawatan diri kita, begitu ya. Ojo ya pokoknya gitulah ya. Lihat pengaruhnya gitu ya. Mesti ada pengaruh ini. Kalau enggak berarti ilmunya enggak ada guna, enggak ada kemajuan lah bagi dia. Percuma dia punya ilmu. Wa waqarahu, dan kewibawaannya mesti wibawa. Ya. Dia punya wibawa. Tadi tuh salah satu tanda wibawa itu orang takjub dengan dia. Tapi sekali lagi jangan pengen gitu ya, enggak boleh. Jadi tetap kita melakukannya karena Allah, sekali lagi. Ya. Nanti kita, ya salah satu contoh kita nanti kalau acara ya di Ahad Pon, nanti paling tidak mungkin ya, kalau pakaian kita ini tidak pernah disetrika, minimal mungkin Ahad Pon setrika mungkin ya. Kok Jumatnya titip Heru di di laundry plus setrika khusus kamisnya, nanti ngadep Habib, ngadep tamu-tamu, takjub orang, Masya Allah ya, hebat gitu ya. Jadi wakor ya, ini wakor namanya. Kak wong telo, aduh arek iki kok jompang-camping kabeh ini ya. Seperti itu. Ya.
Terus gitu ya. Jadi mesti ada pengaruh itu. Wasakinatu dan antengnya, atau anteng ini dan diamnya, apa, tenang. Ketenangannya bagaimana? Wahilmuhu dan kesabarannya, hilm. Hilm itu sabar. Hilm itu di atasnya sabar. Jadi sabar itu ada hilm, ada sabar. Maknanya sama-sama sabar. Ya. Lah, tingkatannya hilm itu di atasnya sabar. Contohnya gini ya, kalau sabar itu ente dipukul, mau memaafkan, saya mikir sih, tak balas mudah ya. Kok balas gini kok ya apa gitu ya. Aku dapat dikeroyok tidak sabar aja. Nah, ini yang sabar. Ya. Nabi itu punya sifat hilm. Ya, sifatnya Nabi itu ada al-hilm. Apa hilm itu? Hilm itu memaaf, ini gambaran contoh antara hilm dan sabar. Ya. Isim fa'ilnya halim. Halim. Halim, ada halim itu halim, orang yang punya sifat halim. Sangat sabar. Jadi bahasa kita sangat sabar. Kalau sabar itu sabar, kalau halim itu sangat sabar sekali. Sudah di atasnya sabar. Jadi kalau ada orang mukul, dia sudah spontanitas langsung memaafkan sudah, tidak mikir apa-apa sih. Bahkan sebelum mukul pun dia sudah memaafkannya. Itu halim. Ya. Nah, ini sifatnya orang-orang yang mengikuti Nabi seperti itu. Pagi doa, ya doa pagi, bangun tidur, ya Allah saya niat nanti kalau ada orang mukul, ada orang nyakiti saya ampuni. Ini halim, tapi nanti praktek now. Ya. Ya. Jadi wahilmu dan kesabarannya gitu bahas seperti ya. Dan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya, karena sabda Nabi mengatakan, Nabi apa kata Nabi, ulama itu pewarisnya para nabi. Lah, Nabi itu bersifat waqar, sakinah, hilm. Ini sifat-sifat ini ada pada diri Nabi, semua Nabi. Enggak ada Nabi itu enggak waqar, mesti Nabi itu waqar. Ya. Wasakinah, enggak ada Nabi enggak sakinah. Afan ya, besok Nabi pencilaan, misalkan ya, pencilaan. Mau jadi kera sakti begitu ya. Ya enggak mungkin lah, enggak ada Nabi seperti itu. Wahilmuh, Nabi enggak sabar, enggak ada. Nabi ngampel itu enggak ada. Ya. Pernah terjadi pada Nabi Musa. Ya, Nabi apa ya gitu. Ketika Nabi, sebenarnya bukan mukul, dia apa tadi? Enggak mukul, dia ngelang ya. Ngelang apa nih? Memisah ya, orang yang bertengkar. Ya. Kena tepis mati, karena Nabi Musa itu kuat. Ya, mati. Bukan sengaja dipukul gitu, enggak. Jadi kena pukul enggak sengaja mati. Ya. Ini waqar, sakinah, hilm. Ini adalah sifatnya Nabi. Maka Nabi mengatakan liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu ta'allamul ilma wa ta'allamu minhu sakinah wal waqar. Kata Sayyidina Umar, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, wa ta'allamu, dan pelajarilah bersama ilmu tersebut as-sakinah, sifat sakinah, anteng, wal waqar, dan wibawa. Kita belajar ilmu juga pelajari bagaimana maksudnya akhlaknya, dan pelajari akhlak, akhlak sakinah, akhlak waqar. Karena otomatis gini, orang tuh kalau berakhlak pasti nanti dia bakal sakinah. Kalau dia mengamalkan akhlak yang ada, yang dia pelajari, mesti akan tumbuh di dalam jiwanya sakinah wal waqar. Ya, kan enggak ada kan akhlak ngajari kon pencilaan, enggak ada. Ya, kon anteng di hadapan orang harus nunduk gitu kan ya. Enggak ada di hadapan orang jekik gitu, enggak ada ya. Ojo ake ngomong di hadapan orang. Kalau ngomong yang sopan ya,
duduk pun harus duduk yang apa, sopan, anteng. Ini salah satu kewibawaan nanti. Nah, orang kalau wibawa itu nggak bakal diremehkan orang. Orang tuh apa ya, rotok punya sifat sungkan begitu. Oh ya, itu nama berarti wibawa dia. Kalau ngomong maaf dulu, mohon maaf ya ana, mohon maaf gitu. Itu berarti dia ada wibawa. Kalau bahasa Madura tak langkong gitu, tak langkong. Nah, iya. Jadi kalau mau apa-apa mesti ngomong maaf dulu. Berarti itu salah satu di dalam diri orang itu ada wibawanya. Ya, wibawa tadi itu dibawa dari sifat anteng gitu ya. Tenang kok, anteng ini bahasa Jawa ya. Tenang. Kalau jiwanya tenang mesti berwibawa. Wa qala ba'du salaf haqqun 'alal 'alim an yatawadda' lillah fi sirrihi wa 'alaniyatihi. Hak ya. Hak harus gitu ya. Hak keharusan yang hak kewajiban yang harus keharusan hak ya. Hak bagi orang alim hendaklah dia itu harus bertawaduk pada Allah Ta'ala di dalam kesendiriannya dan juga di dalam ketika di hadapan orang, wa alaniyati fi sirrihi ketika dia sendirian, wa alaniyati dan ketika banyak orang. Wa yahtaris min nafsihi dan juga menjaga jiwanya, menjaga dirinya. Menjaga dirinya. Artinya menjaga dirinya jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah, hal-hal yang menjadikan tercela ilmunya, tidak boleh ya. Karena ilmu itu amanah, jangan sampai ilmu ini ada di wadah yang kurang baik gitu ya. Kalau ada di wadah yang kurang baik, nanti wadah ini enggak direken sama orang. Kalau wadahnya jelek sama orang enggak direken ya. Mendingan wadahnya isinya agak kurang baik tapi wadahnya itu bagus, maka orang itu, karena kebanyakan orang itu mesti terpaku sama wadah. Paham ya? Zaman sekarang ini kan gitu kan, banyak orang yang tidak ahli ilmu tapi karena penampilan wadahnya itu masya Allah sehingga orang banyak ketipu ya, banyak ketipu, percaya pada dia, bahkan naudzubillah, padahal dia bukan orang alim tapi karena penampilannya sehingga orang banyak ikut. Nah, gitu ya. Jadi menjaga dirinya dari hal-hal yang menjadikan ilmunya itu tidak diterima oleh orang, itu harus kita jaga. Wa yaqif amma ashkal alaih dan hendaklah berhenti amma dari apa-apa yang ashkal alaihi yang membuat sulit bagi dia. Jadi kalau ada hal-hal yang sulit itu jangan diteruskan, takut keliru, gitu ya. Apapun ya, apapun. Dan nanti kalau sampai keliru nanti dia membuat dia ini nanti kurang ya, terhina dirinya kalau keliru. Jadi kok membingungkan, sudah berhenti di situ. Wa yaqif amma ashkal alaihi. Berhenti dari sesuatu yang membuat yang menyulitkan, nah gitu ya, yang menyulitkan kira-kira agak ruwet gitu ya, sudah berhenti dulu. Atau mungkin membahas agak sulit, sudah berarti berhenti dulu ya, dipelajari dulu begitu. Tidak boleh memaksakan. Kalau memaksakan malah nanti dia tidak jadi baiknya, salahnya iya, terhinanya iya. Paham ya? Kalau dia kalau sampai salah. Kemudian wasabi wallahu a'lam bishawab, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha